Halo speakers, welcome back to my YouTube channel. Dan pada kesempatan yang sangat luar biasa kali ini, kita akan belajar tentang teknik-teknik public speaking. Setelah kita belajar tentang how to make amazing opening, bagaimana kita membuat sebuah opening yang mampu menghipnotis audience, dan kita sudah belajar tentang how to make amazing content, bagaimana kita membuat sebuah isi yang menarik, yang mudah dipahami oleh audiens. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang 3 komponen paling penting dalam sebuah public speaking. Nah, bagaimana? Ikuti video ini sampai selesai. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kita masuk pada materi kali ini, saya ingin bertanya nih, kira-kira apa sih itu public speaking dan apa manfaat public speaking untuk kita sebagai seorang profesional? Ada yang mengatakan bahwa public speaking itu adalah berbicara di depan umum. Yes, of course. Nah, namun tahukah Anda bahwa berbicara tidak hanya sekedar berbicara, namun bagaimana pembicaraan Anda mampu mempengaruhi audiens dan audiens mau menerima apa yang Anda sampaikan. Nah, itulah pentingnya sebuah public speaking. Dan kenapa public speaking itu sangat penting untuk kita sebagai seorang profesional? Nah, saya ingin bertanya kepada Anda, pernahkah Anda mengikuti sebuah seminar di mana ada beberapa pembicara-pembicara? Nah, kadang yang pembicara yang pertama itu sangat antusias dan semangat dalam menyampaikan sebuah materi atau ide dan gagasan. Ya, bahkan kita sangat senang dan kita ingin sekali berlama-lama mendengar materi yang disampaikannya. Atau pembicara yang kedua terkadang sangat canggung dan kemudian kita sangat bosan bahkan enggan sekali mendengarkan presentasi yang disampaikannya. Nah, itulah perbedaan antara orang yang tahu pola public speaking dan orang yang tidak tahu tentang pola public speaking. So, pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan belajar tentang 3V public speaking yang mana ini menjadi komponen paling penting yang harus Anda kuasai. Nah, apa saja? Yang pertama teman-teman adalah visual. Dan yang kedua adalah vokal. Dan yang terakhir adalah verbal. Nah, kita bahas mulai dari pertama. Visual menurut para pakar komunikasi mempengaruhi 55%. Nah, bayangkan 55% saat kita berbicara di depan umum itu dipengaruhi oleh visual. Dan kemudian teman-teman, vokal itu mempengaruhi 38%. Artinya menduduki peringkat kedua setelah visual, dan verbal hanya 7%. Baik, kita bahas mulai dari visual. Apa sih itu visual? Jadi visual itu adalah sesuatu yang dilihat oleh panca indera manusia. Ya, ada beberapa komponen dalam visual, misalnya body language atau gestur tubuh kita. Jadi pastikan teman-teman semuanya ketika kita berbicara di depan umum, pastikan gestur kita misalnya tegak, ya, ekspresi wajah kita, kemudian tangan kita mengekspos, dan kemudian gerakan kaki kita melakukan yang namanya moving dan lain sebagainya, ya, atau kita menjaga fashion kita atau penampilan kita, itu juga berkaitan tentang visual. Ya, contoh ekspresi bagaimana ketika Anda bahagia, maka Anda dengan wajah bahagia. Ketika semangat, maka wajahnya sangat semangat. Ketika marah atau sedih, maka tampakkan dengan marah atau sedih. Nah, itu mencangkup tentang body language. Dan berapa pengaruhnya? 55%, teman-teman, ya. Kemudian yang kedua adalah vokal atau bagaimana olah suara kita. Dan biasanya teman-teman semuanya, suara yang profesional adalah suara yang kemudian memiliki otoritas dan dalam. Ada perbedaan antara suara profesional dan suara yang tidak profesional. Suara yang profesional adalah suara yang dalam, yang menggunakan suara perut, suara yang dikeluarkan dari diafragma. Nah, itu suara yang profesional. Suara yang kurang profesional adalah suara yang menggunakan tenggorokan, artinya cempreng, ya, cempreng. Nah, itu sangat mengganggu pendengaran audiens. Nah, itu butuh
Anda latih. Ada beberapa komponen dalam vokal, misalnya intonasi suara, artikulasi, volume, kemudian tempo dan penekanan dan ataupun juga jeda. Nah, dan paling penting menurut kami adalah intonasi. Bagaimana Anda pintar memainkan dan memanjakan audiens Anda dengan intonasi yang baik dan bagus sehingga enak didengarkan oleh audiens Anda, dan penekanan di setiap kata-kata yang ingin Anda sampaikan. Seperti contoh, Allah tidak akan memanggil yang mampu, tapi akan memampukan siapapun yang Allah panggil. Nah, saya akan menekan kata-kata tidak akan memanggil yang mampu, tapi akan memampukan siapapun yang Allah panggil. Tidak akan memampukan dan tidak akan memanggil. Nah, itu adalah kata-kata yang kemudian saya tekan, dan itu adalah diksi yang paling penting yang kita sampaikan kepada audiens kita. Nah, itu adalah penekanan kata-kata. Dan kemudian yang terakhir adalah verbal. Verbal itu adalah pemilihan kata atau diksi yang kita gunakan saat kita berbicara di depan umum. Seperti contoh, ada dua pembicara yang sedang berbicara tentang anak muda. Dia, pembicara pertama mengatakan anak muda harus kreatif. Nah, terlihat canggung bukan? Terlihat agak kaku gitu kan. Nah, tapi seorang yang pembicara yang profesional akan bagaimana pandai memanjakan audiensnya dengan kata-kata yang enak didengar. Seperti contoh, negara yang maju adalah ketika anak mudanya mampu memberikan kontribusi dengan ide dan gagasan yang cemerlang. Nah, tujuannya sama, yaitu bagaimana anak muda harus kreatif, tapi dengan cara yang berbeda, tentu hasilnya berbeda. Nah, teman-teman semuanya, itulah materi kita hari ini tentang visual. Kemudian yang kedua adalah vokal, dan yang terakhir adalah verbal. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe dan silakan share kepada teman-teman yang lain. Saya Coach Muhammad Fauzan, izin undur diri. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.